Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahdaniyah dengan NIM 1051911000224 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Dr. Musdalifah Nihaya SPSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan penyuluhan. Nah, adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas presentasi online mata kuliah bimbingan dan penyuluhan. Saya berasal dari kelompok 8 dengan judul materi teori dan pendekatan dalam bimbingan dan penyuluhan behavior serta contoh pelaksanaannya dalam dunia pendidikan. Mari kita simak bersama-sama penjelasan materinya. Adapun poin-poin yang akan saya bahas yang mencakup apa saja konsep dasar dan asumsi utama teori behavior dalam konteks bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua, apa saja pendekatan dan teknik utama yang digunakan dalam bimbingan dan penyuluhan behavior. Yang ketiga, bagaimana contoh penerapan bimbingan dan penyuluhan behavior dalam dunia pendidikan. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Nah, teman-teman sekalian, dalam dunia pendidikan, pendekatan behavior menawarkan metode yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada tujuan yang konkret dan terukur. Penerapannya efektif untuk mengatasi berbagai masalah perilaku yang dialami oleh para siswa yang mengganggu proses belajar dan perkembangan mereka, seperti membolos, kurang disiplin, kecemasan, atau kesulitan dalam belajar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih mendalam mengenai teori, konsep, teknik, serta penerapannya dalam konteks bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Adapun materi pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar dan asumsi utama teori behavior dalam bimbingan dan penyuluhan. Dimensi behavioral bersumber dari psikologi behavioral yang diketahui secara luas diciptakan oleh J.B. Watson khususnya melalui publikasi Psychology from the Standpoint of a Behaviorist pada tahun 1919. Watson telah menjadi seseorang profesor di Universitas Chicago ketika psikologi sebagai disiplin akademis masih belum populer. Gagasan utama dalam aliran ini adalah bahwa untuk memahami tingkah laku diperlukan pendekatan yang objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Nah, adapun tokoh-tokoh dari teori behavioral di antaranya Ivan Pavlov, Beth Skinner, dan yang paling utama yaitu Johann Brodus Watson pada tahun 1878 sampai pada tahun 1958. Teori behaviorisme adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, kemudian bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya. Melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Nah, psikologi behaviorisme juga berfundamental pada refleksiologi. Meskipun penelitian tentang perolehan refleks dilakukan sebelum diterbitkannya tulisan-tulisan Watson, karena penelitian ini sebagian besar dilakukan oleh peneliti berkebangsaan Rusia seperti Ivan Protevich Pavlov.
atau Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936, tetapi kelompok ilmuwan Rusia tersebut memberikan dampak besar bagi behaviorisme setelah publikasi tulisan-tulisan Watson dan berperan sebagai kekuatan untuk memperluas formasi aslinya. Materi kedua yaitu pendekatan dan teknik utama dalam bimbingan dan penyuluhan behavior. Di dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan behavioral, tidak ada satu teknik pun yang selalu harus digunakan. Akan tetapi yang ada hanyalah mempertimbangkan teknik-teknik lain secara alternatif guna tercapainya tujuan, yaitu perubahan perilaku pada suatu klien atau individu yang sedang diberikan bimbingan ataupun konseling. Berikut beberapa teknik bimbingan penyuluhan behavior. Yang pertama yaitu desensitisasi sistematik. Teknik ini dikembangkan oleh Wolfe yang mengatakan bahwa semua perilaku neurotik adalah ekspresi dari kecemasan dan bahwa respon terhadap kecemasan dapat dieliminasi dengan menggunakan respon yang antagonistik. Nah, yang kedua yaitu assertive training merupakan teknik dalam konseling behavioral yang menitik beratkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang sesuai dalam menyatakannya. Nah, yang ketiga yaitu aversion terapi. Teknik ini bertujuan untuk menghukum perilaku yang negatif dan memperkuat perilaku yang positif. Jadi, suatu perilaku yang negatif ini dihilangkan dan jika ada suatu perilaku yang positif maka diperkuat. Yang keempat yaitu homework, yaitu suatu latihan rumah bagi individu yang kurang mampu menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu. Materi yang ketiga yaitu penerapan bimbingan dan penyuluhan behavior dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu contoh penerapannya yaitu yang pertama, membolos sekolah. Tujuan behavior yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kehadiran dan kepatuhan terhadap aturan. Maka teknik behavior yang diterapkan adalah kontrak perilaku, di mana siswa membuat perjanjian dengan guru BK untuk hadir penuh selama 1 bulan. Jika berhasil, maka siswa akan diberikan penguatan positif. Seperti pujian di depan kelas atau memberikan catatan positif di rapor siswa tersebut. Yang kedua yaitu kecemasan ketika berbicara di depan kelas. Maka tujuan behavioristik yang ingin dicapai adalah mengurangi tingkat kecemasan pada saat presentasi. Maka teknik behavioristik yang diterapkan adalah desensitasi sistematis, di mana pembimbing mengajarkan teknik relaksasi. Siswa membuatkan daftar situasi yang membuatnya cemas, dan cara relaksasi yang dimaksud adalah siswa membayangkan berada dalam situasi terberat sambil mempertahankan kondisi rileksnya hingga kecemasan tersebut berkurang. Yang ketiga yaitu ketika siswa tidak mengerjakan tugas. Tujuan behavior yang ingin dicapai yaitu meningkatkan tanggung jawab dan kebiasaan belajar di rumah. Adapun teori behavior yang diterapkan yaitu penguatan positif atau samping, yaitu guru BK atau orang tua memberikan reward setiap kali siswa menunjukkan perubahan kecil dalam menyelesaikan tugas rumahnya. Akan tetapi, penguatan diberikan hanya jika tugas diselesaikan bertahap hingga siswa dapat menyelesaikan semua tugas. Yang terakhir yaitu penerapannya jika suatu siswa memiliki perilaku agresif atau bullying ringan. Tujuan behavior yang ingin ditetapkan yaitu meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi yang positif. Adapun teknik behavior yang diterapkan yaitu latihan asertif dan modeling, di mana guru pembimbing melakukan role playing. Siswa mempraktikkan cara menolak ajakan yang tidak baik atau mengungkapkan ketidaksetujuan tanpa menggunakan kekerasan atau agresi.
Nah, guru pembimbing dapat menjadi contoh perilaku asertif yang benar. Nah, teman-teman sekalian, adapun kesimpulan dari materi tersebut yakni teori behavior dalam bimbingan dan penyuluhan didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku termasuk perilaku bermasalah adalah hasil dari proses belajar melalui interaksi antara stimulus dan respon di lingkungan. Terkait dengan pendekatan dan teknik, bimbingan dan penyuluhan behavior menggunakan berbagai metode modifikasi perilaku yang sistematis dan terstruktur. Yang terakhir, penerapan bimbingan dan penyuluhan behavior sangat relevan dan efektif dalam dunia pendidikan karena menawarkan solusi praktis untuk masalah perilaku siswa yang terukur. Penerapan teknik-teknik menuntut kolaborasi yang konsisten antara guru BK, guru mata pelajaran, dan orang tua untuk memastikan penguatan perilaku adaptif terjadi secara berkelanjutan di seluruh lingkungan belajar siswa. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Ataupun jika ada saran atau komentar silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.